Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2 kelas D dengan NIM 22401152. Di sini saya akan menjelaskan materi studi hadis dari kelompok 7 sampai kelompok 12. Yang pertama yakni kelompok 7 dengan materi yang berjudul hadis maudhu'. Pengertian hadis maudhu' secara etimologi, kata maudhu' adalah isim maf'ul dari kata wada'ah yang berarti al-isqat, menggugurkan, al-tark atau meninggalkan, al-ibtira'u, al-ibtilaq atau mengada-ngada atau membuat-buat. Hadis maudhu' adalah hadis yang disebut dengan hadis la aslalah, yaitu hadis tanpa asal-usul yang tidak memiliki sanad untuk diperiksa, yang merupakan perkataan-perkataan masyhur yang beredar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, tetapi tidak disertai sanad yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian macam-macam hadis maudhu'. Yang pertama, karakteristik hadis maudhu' yang terdapat pada sanad. Dari segi sanad, hadis maudhu' dapat diketahui setidaknya melalui pengakuan si pemalsu hadis itu sendiri. Artinya, si pemalsu hadis dengan cara terbuka mengakui bahwa dirinya telah memalsukan hadis. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abu Ishmah Nuh ibnu Abi Maryam yang telah memalsukan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat-surat Al-Quran. Yang kedua yakni karakteristik hadis maudhu' yang terdapat pada matan. Dari segi matan, hadis maudhu' dapat diketahui setidaknya melalui beberapa hal, yaitu terdapat kerancuan pada lafaz hadis yang diriwayatkan, kemudian maknanya rusak, lalu matanya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan. Selanjutnya, kriteria hadis maudhu'. Yang pertama, ciri-ciri yang terdapat pada sanad, yakni cirinya keadaan perawi itu sendiri terkenal dengan kedosaannya. Pengakuan dari pembuat hadis maudhu' Maisarah ibnu Abi Rabi al-Farisi mengaku bahwa ia telah membuat hadis maudhu' tentang keutamaan Al-Quran. Beliau juga mengaku telah memaudhu'kan 70 hadis tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Kedua, ciri-ciri yang terdapat pada matan. Yang pertama, berlawanan dengan pendapat akal. Kedua, berlawanan dengan Al-Quran. Tiga, berlawanan dengan sunnah atau hadis mutawatir. Kemudian yang terakhir, berlawanan dengan ijma'. Adapun cara mengetahui hadis maudhu'. Yang pertama, pengakuan dari pelaku atau pemalsu hadis. Biasanya pengakuan tersebut terjadi setelah yang bersangkutan bertobat. Yang kedua, ada hubungan kuat antara ideologi pelaku dengan isi hadis yang ia palsukan. Para ulama mengambil langkah yang sangat baik untuk memberantas dan memerangi pemalsu hadis, yaitu meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka, kemudian memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkapkan kejelekan mereka dengan mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat. Selanjutnya, latar belakang kemunculan hadis maudhu'. Di balik pemalsuan hadis, terdapat beragam motivasi dan motif yang mendorong mereka membuat hadis palsu. Antara lain, yakni yang pertama, kaum zindik merupakan golongan kaum yang sangat membenci Islam, baik Islam sebagai agama atau sebagai dasar negara atau pemerintahan, dan mereka dapat melampiaskan kebencian mereka melalui konfrontasi dan pemalsuan baik Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, sikap ego dan fanatik buta serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, atau yang lain. Yang terakhir, agar mendapatkan simpatik dari para pendengarnya dan agar mereka kagum melihat kemampuannya. Hadis yang mereka katakan terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Contoh hadis maudhu', man shoma sabihati yaumil fitri faka'annama shoma ad-dahri kullihi. Artinya, barang siapa berpuasa di waktu pagi pada hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh Ibnu Al-Bailami. Ibnu Hibban rahimahullah berkata, dia meriwayatkan hadis palsu dari ayahnya sebanyak kurang lebih 200 hadis. Semuanya palsu dan tidak boleh berhujjah dengan dia, dan juga tidak boleh disebut namanya kecuali hanya untuk menjelaskan keheranan terhadapnya. Selanjutnya, hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Haram jika meriwayatkan hadis maudhu' dengan menyandarkannya kepada Nabi SAW, kecuali hanya memberikan contoh tentang hadis maudhu' dengan menjelaskan kepalsuannya. Karena meriwayatkan hadis maudhu' adalah satu bentuk dusta kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar." Artinya, siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ke-8 yakni yang berjudul Sejarah Imam Ahli Hadis dan karya-karyanya, yakni terdapat Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.
Yang pertama yakni terdapat Imam Bukhari. Biografi Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ja'fi, yang lahir setelah sholat Jumat 13 Syawal 1904 Hijriah atau 810 Masehi di Bukhara. Di masa kecil dan mudanya, Al-Bukhari berguru riwayat hadis dan lain-lain kepada Syekh Al-Dakhili di Bukhara dan beberapa ulama lainnya. Selanjutnya terdapat karya-karya Imam Bukhari. Karya Imam Bukhari yang pertama yakni Al-Jihad wa Al-Siyar atau Jihad dan Pertempuran. Yang kedua yakni terdapat Fadhail Al-Quran atau Keutamaan Al-Quran. Yang ketiga yakni Al-Salat. Yang keempat Al-Adhan. Yang kelima Al-Libas atau Pakaian. Yang keenam Al-Janais atau Jenazah. Yang ketujuh Al-Buyu' atau jual beli dan lain-lain. Yang kedua yakni Imam Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Abu Al-Husain Muslim bin Husain bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah. Beliau mulai mempelajari hadis pada saat berusia lebih kurang 15 tahun. Di antara karya-karyanya di samping kitab sahihnya adalah Al-Musnad Al-Kabir ala Ar-Rijal, Al-Asma' wa Al-Kuna, Kitab Al-I'lal, Kitab Aqran, Kitab Suwalatihi, Ahmad ibnu Hanbal, Kitab Al-Intifa' bil Ubis Siba, Kitab Al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu Illa Ramin Wahidin, Kitab Aulad Al-Sahabat, Kitab Awham Al-Muhadisin. Di antara kitab-kitab tersebut, kitab sahihnya merupakan karya yang sangat populer atau monumental. Karya-karya Imam Muslim ini menunjukkan kepiawaian Imam Muslim di bidang ilmu hadis. Berikutnya yakni Imam At-Tirmidzi. Nama lengkap Imam At-Tirmidzi yang menjadi penyusun Sunan At-Tirmidzi ini ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa bin Dahak As-Sulami Al-Buwi At-Tirmidzi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 208 Hijriah di desa Tirmizi, wilayah kota Puri. Di kota ini jugalah beliau wafat dalam usia lebih kurang 70 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Rajab 279 Hijriah. Banyak karya-karya berharga yang dihasilkan oleh At-Tirmidzi, antara lain yang pertama Al-Jami' Al-Sahih, Tawarikh Al-Hilal, Al-Ilal Al-Kabir, Asma' Al-Sahabah, Al-Asma' wa Al-Kunyah, Al-Athar Al-Mawqufah. Kemudian Imam Al-Nasa'i. Nama lengkap Imam Al-Nasa'i adalah Ahmad bin Suhaib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar dan diberi gelar dengan Abu Abdul Al-Rahman Al-Nasa'. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa' yang masih termasuk wilayah Khorasan. Beliau meninggal di Ramlah pada hari Senin tanggal 13 Safar tahun 303 Hijriah. Karya-karya Imam An-Nasa'i yang pertama yakni As-Sunan Al-Kubra, kedua As-Sunan As-Sughra. Kitab ini merupakan bentuk perampingan dari kitab As-Sunan Al-Kubra. Kemudian ada Al-Khosais, yang keempat Fadhail As-Sahabah, kemudian yang terakhir Al-Manasik. Yakni Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'aj bin Sidat bin Amr bin Amir. Ia adalah seorang imam terkemuka dan pioner di masanya. Selain Wira'i, ia juga merupakan salah satu ulama yang telah memunculkan karya dalam bidang hadis yang tanpa ada sebelumnya. Pada tahun 275 Hijriah, Imam Abu Dawud Al-Sijistani mengembuskan nafas terakhirnya dalam usia 73 tahun, atau tepatnya pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah di Basrah. Karya-karya Imam Abu Dawud yakni terdapat juga hasil karya beliau yang tidak dapat dikesan ataupun lianya sudah hilang, yaitu Musnad, Hadis Malik Al-Nasi wa Al-Mansuh, Dalail Al-Nubuwah, Al-Du'a, Ibtida Al-Wahyu, Akhbar Al-Khawarij, Ma'rifah Al-Awqat, Fadail Al-Anshar, Al-Tafarud, dan Al-Ala Ahl Al-Qadar. Selanjutnya yakni Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Yazid Al-Rabai Al-Qazwini Abu Abdillah Ibnu Majah Al-Hafiz. Namanya dinisbahkan dari daerah di mana beliau dilahirkan, yakni Qazwain. Sekarang lokasi tersebut berada di daerah Irak. Ayahnya yang dikenal juga dengan nama Majah Maula Raf'at. Ibnu Majah lahir pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi dan meninggal pada 20 Ramadan 273 Hijriah atau 18 Februari 887 Masehi. Karya-karya Ibnu Majah secara jilid, tentu kitab ini akan berbeda-beda sesuai dengan terbitannya masing-masing. Jika edisi terbitan Beirut oleh penerbit Dar Al-Fikr, kitab Sunan Ibnu Majah terdiri atas 2 jilid dengan penomoran yang berurutan.
Jumlah hadis yang termuat di dalamnya adalah 4.341 hadis, dan 3.002 diantaranya telah termuat di dalam kitab-kitab hadis lainnya, sedangkan 1.339 lainnya merupakan tambahan yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab standar yang lain. Materi yang ke-9 yakni asbabul wurud hadis. Asbabul wurud secara etimologi atau secara bahasa terdiri dari dua bagian kata, yang masing-masing kata memiliki makna tersendiri. Makna kata yang pertama yaitu kata asbab. Kata asbab merupakan bentuk jamak dari sebab yang berarti segala sesuatu yang dapat saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi makna kata asbab adalah sebab-sebab atau alasan hadirnya suatu hadis yang disampaikan melalui Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Macam-macam asbabul wurud hadis. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Maksudnya berupa ayat Al-Quran adalah ayat Al-Quran menjadi penyebab Nabi SAW mengeluarkan sabdanya, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Yang kedua, yakni sebab yang berupa hadis. Sebab yang berupa hadis maksudnya pada waktu itu terdapat sebuah hadis, namun sebagian sahabat mereka kesulitan memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, sebab yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Hadis tersebut adalah dari Jabir bin Abdullah bahwa ada seseorang berkata pada waktu penaklukan kota Mekah, "Wahai Rasulullah SAW, aku telah bernazar bila Allah menaklukkan kota Mekah kepada baginda, aku akan sholat di Baitul Maqdis." Dia bersabda, "Sholatlah di sini." Orang tersebut bertanya lagi, dan beliau bersabda, "Sholatlah di sini." Orang itu masih bertanya lagi, maka beliau bersabda, "Kalau begitu terserah engkau." Selanjutnya, contoh-contoh asbabul wurud hadis. Yang pertama, yakni toharoh atau bersuci. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, air itu tidak akan menjadi najis dengan sebab apapun. Asbabul wurud diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, pada waktu saya melewati Rasulullah SAW, saat itu beliau sedang berwudu dengan menggunakan air sumur Bulu'ah. Padahal sumur itu kadang biasa untuk membuang kotoran atau sampah. Maka saya bertanya, mengapa engkau berwudu dengan air sumur Bulu'ah tersebut? Sementara sumur itu sering dijadikan tempat membuang barang-barang yang kotor, bahkan berbau basi. Contoh yang kedua, yakni sholat. Abu Syaibah dari Mujahid, beliau berkata, Rasulullah SAW suatu ketika pernah melihat suatu barisan sholat yang di depan tidak rapi atau lurus. Maka beliau kemudian bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Mendengar sabda Nabi tersebut, orang-orang lalu berdesak-desakan untuk meraih shaf pertama. Contoh yang ketiga yakni puasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu ketika pernah berada dalam perjalanan. Ketika itu beliau lihat seseorang sedang dikerumuni orang banyak dan diberikan naungan untuknya. Mereka berkata, orang ini sedang puasa ya Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk hal yang baik kamu sekalian berpuasa pada waktu bepergian. Selanjutnya yakni materi yang ke-10 yang berjudul Tahammul wal Ada al-Hadis. Pengertian tahammul wal Ada al-Hadis. Tahammul dalam bahasa artinya menerima, dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al-Hadis, tahammul hadis berarti kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Adapun pengertiannya secara terminologi adalah sebuah proses meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya, atau bisa diartikan dengan meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid. Selanjutnya, syarat tahammul wal ada al-hadis. Yang pertama, Islam. Periwayatan hadis harus disampaikan oleh orang Islam, sedangkan hadis yang disampaikan oleh orang kafir dianggap tidak sah. Yang kedua, baligh. Adanya akal sehat disertai usia yang memungkinkan bermimpi, atau orang sudah mampu menangkap pembicaraan dan memahami hukum-hukum syariat. Yang ketiga, adil. Sifat yang tertancap dalam jiwa yang mendorong untuk berbuat takwa dan memelihara harga diri sehingga menjauhi dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Yang keempat, yakni dhabit, kemampuan seorang perawi dalam memahami dan menghafal atau menjaga hadis dari gurunya, sehingga dia mampu menyampaikan hafalan hadis tersebut kapan saja sesuai dengan apa yang dia dengar dari gurunya. Dhabit dapat berupa dhabit sodari atau berdasarkan hafalan, dan dhabit kitabi atau berdasarkan buku catatan. Yang kelima, yakni siqah. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau dengan Al-Quran. Selanjutnya, yakni syarat menerima hadis. Yang pertama, tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, sehat akal pikirannya. Dan yang terakhir, secara fisik dan mental orang tersebut mampu memahami dengan baik riwayat hadis yang diterimanya. Kemudian terdapat metode dan bentuk syarat
tahammul wal ada al-hadis. Yang pertama as-sima'i atau mendengar lafaz guru. Murid mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik dengan cara mengimlakan maupun bukan, baik dari hafalannya maupun membaca tulisannya. Yang ketiga al-qiraah atau membaca dari syekh. Seorang perawi membaca hadis kepada seorang syekh dan syekh mendengarkan bacaannya untuk meneliti, baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca sedang syekh mendengarkan. Kemudian yang ketiga al-ijazah. Seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis, baik dengan ucapan ataupun tulisan. Materi yang selanjutnya yakni materi yang ke-11 yang berjudul Ilmu Jahar wa Ta'dil. Pengertian jahar wa ta'dil. Kalimat jahar wa ta'dil merupakan satu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu al-jahar dan al-adal. Al-jahar berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencatatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya, atau bahkan tertolak riwayatnya. Al-adal berarti orang yang tidak memiliki sifat yang mencatatkan kekamaan dan keperwiraannya. Ilmu jahar wa ta'dil berarti ilmu yang membahas hal ikhwal para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, ilmu jahar wa ta'dil merupakan suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adilnya seseorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadisnya. Selanjutnya, perbedaan jahar dan ta'dil. Yang pertama, jahar atau celaan. Disebutkannya keadaan seorang rawi dengan satu pernyataan yang mengharuskan untuk menolak riwayatnya, dengan menetapkan sifat penolakan atau menafikan atau meniadakan sifat untuk diterima hadisnya. Jahar terbagi menjadi dua, yaitu mutlak dan muqayyad. Yang pertama, mutlak. Jika disebut seseorang rawi dengan jahar atau celaan tanpa batasan, maka dia menjadi cacat di setiap keadaan. Kemudian yang kedua, muqayyad. Disebutkannya seorang rawi dengan jahar, namun jahar tersebut dikaitkan dengan hal tertentu atau ada pemberian catatan. Yang kedua yakni ta'dil atau penilaian baik. Definisinya disebutkannya atau keadaan seorang rawi dengan perkataan yang menyebabkan wajib diterimanya riwayat darinya, bisa berupa sifat diterimanya riwayat atau menafikan sifat ditolaknya riwayat. Pembagian ta'dil terbagi menjadi dua, yakni mutlak dan muqayyad. Yang pertama, mutlak. Disebutkannya seorang rawi dengan ta'dil tanpa persyaratan, maka rawi tersebut thiqah dalam setiap kondisi. Yang kedua yakni muqayyad. Disebutkannya seorang rawi dengan ta'dil, namun ta'dil tersebut dikaitkan dengan hal tertentu atau ada pemberian catatan, baik dari guru tertentu atau sekelompok orang tertentu atau sejenisnya. Selanjutnya, sifat-sifat jahar wa ta'dil. Yang pertama, sifat-sifat yang menyebabkan seorang perawi tercela atau dianggap lemah, yaitu dusta, salah, lalai, tungu atau bodoh, menyalahi atau mukhalafat, dan lain-lain. Yang kedua, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang rawi: muslim, balik, akil, benar, kepercayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, kegunaan ilmu jahar wa ta'dil. Ilmu jahar wa al-ta'dil ini sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Jelasnya, ilmu jahar wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijahar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Selanjutnya, contoh jahar wa ta'dil. Hagar bin Amr Abu Syidik An-Naji, kata Ibnu Hajar. Ibnu Sa'ad ada membicarakan diri Hagar dengan tidak beralasan. Abdul Malik bin Syubbah Al-Misma'i Al-Bashri. Ada orang meriwayatkan bahwa Al-Khalili pernah berkata, adalah Abdul Malik tertuduh mencuri hadis. Kata Ibnu Hajar, ini satu jahar yang tidak terang. Dikatakan tidak terang karena Al-Khalili tidak menunjukkan jalan tuduhannya. Selanjutnya, materi yang ke-12 yang berjudul Tahrij al-Hadis. Pengertian Tahrij al-Hadis. Tahrij dalam bahasa Arab, tahrij berasal dari akar kata khoroja, yang berarti mengeluarkan tanpa atau jelas. Tahrijul hadis menurut ulama adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Menurut Mahmud Tohan, ada 5 metode tahrij yang sering dipergunakan ulama dalam melacak sumber otentik hadis Nabi, yaitu yang pertama melalui identifikasi nama sahabat sebagai periwayat pertama, kemudian melalui lafal awal matan hadis, lalu melalui salah satu kosakata yang memiliki kata kerja dasar, lalu melalui tema pokok hadis, dan melalui ciri-ciri khusus hadis.
Selanjutnya, macam-macam tahrij hadis. Yang pertama, tahrij muwasso' atau tafsili atau detail. Tahrij melakukan kegiatan tahrij pada semua jalur sanad hasil yang ditemukannya, menyebutkan semua sumber dan menjelaskan kualitas hadis, serta menyertakan pendapat dan kajian-kajian para ulama tentang hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matanya. Yang kedua, tahrij mutawasit atau sederhana. Tahrij menjelaskan beberapa sumber di mana hadis itu berada, tanpa menjelaskan keseluruhan jalur hadis yang ada, dan menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang hadis yang menjadi objek tahrij. Yang ketiga, tahrij ijmali atau ringkas. Tahrij menyebutkan sumber hadis secara ringkas dan mencukupkan diri dengan menyebutkan penyusun hadis. Contoh tahrij hadis dalam Sunan Tirmidzi. Haddatsana Ali bin Hujr wal Hasan bin Arafah qala haddatsana Ismail bin Ayyad an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra al-haidu wal junubi syai'an minal Qur'an, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr dan Al-Hasan bin Arafah, keduanya berkata, telah bercerita kepada kami bahwa Ismail bin Ayyash dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Beliau bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Demikian penjelasan materi-materi dari studi hadis. Apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.